Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini malam Senin kita melanjutkan pembahasan tentang dakwah tauhid dari para nabi dan rasul, yang mana target kajian secara online ini berkisah tentang dakwah tauhidnya para nabi dan rasul, yang kita fokuskan kepada nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Telah berlalu pembahasan mengenai dakwah tauhid Nabi Nuh alaihissalam sebagai ulul azmi minar rusul, dari urutan yang pertama kali dilahirkan di dunia ini, ya, Nabi Nuh, maksudnya dari kelima nabi yang dijuluki dengan ulul azmi minar rusul. Kemudian juga telah dibahas tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim sebelumnya, kemudian Nabi Musa, dan sekarang Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Kita akan membahas secara ringkas tentunya tentang dakwah tauhid mereka. Adapun terkait dengan sejarah kehidupan mereka, alhamdulillah bila antum searching di YouTube udah banyak para ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang kisah mereka, ya, para nabi dan rasul, termasuk ulul azmi yang kita bahas ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang dakwah tauhidnya, ya, tentu dengan beberapa muqaddimah tentang sejarah, ya, sebagian sejarah mengenai nabi-nabi yang kita bahas ini. Baik, ikhwan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dan rasul, ya. Beliau nabi juga rasul, yang mana beliau dilahirkan oleh ibunya yang bernama Maryam ini tanpa dengan perantara perkawinan dulu, gitu ya. Maryam itu tanpa menikah dulu. Dengan kuasa dari Allah, dengan keagungan kekuasaan Allah, maka Maryam pun bisa melahirkan. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini yang menjadi rujukan saya tentang pembahasan ini adalah surat Al-Imran, ya, Al-Imran, dan tentu nanti akan dikutipkan juga surat-surat yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Dimulai dari ayat yang ke-36. Itu saya akan bahas secara ringkas karena nanti inti pembahasannya adalah tentang dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini Allah mengisahkan tentang qalat rabbi inni idh qalat, dari ayat 35, ya, ayat 35 surat Al-Imran. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Berkata istrinya Imran. Jadi istrinya Imran adalah ibunya Maryam. Jadi Maryam punya ibu. Ya, ini istrinya Imran. Imran ini nama laki-laki, seorang yang soleh. Nah, tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, namun para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya istrinya Imran ini namanya adalah Hannatun bintu Faquz. Ini nama orang-orang terdahulu, ya. Hannah pakai ha nun tak marbutoh. Nah, Hannah ini ibunya Maryam. Ternyata teman-teman sekalian, di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir tentang bagaimana awal atau asal muasal Hannah memiliki anak. Kan di dalam surat Al-Imran ayat 35 ini langsung Allah mengisahkan tentang
bahwasanya istrinya Imran yakni Hannah berdoa, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Rabb, aku bernadar bahwasanya apa yang ada di perutku, janin yang nantinya lahir sebagai Maryam alaihi salam, ini udah dinadarkan oleh ibunya Maryam, bahwa nanti tatkala Maryam lahir maka akan diserahkan untuk menjadi seorang muharrara. Muharrara ini yakni orang yang fokus beribadah di Baitul Maqdis ketika itu. Ya, di Baitul Maqdis. Difokuskan di sana. Karena memang ternyata kenapa bisa sampai bernadar seperti itu? Karena Hannah ini, ibunya Maryam, itu lama. Kanat, kata Ibnu Katsir, kanat imra'atun la tahmil. Sebelumnya beliau ini adalah seorang perempuan yang tidak bisa hamil. Kemudian fara'at suatu ketika, saya langsung maknanya, Hannah ini melihat burung sedang mengurus anaknya gitu ya. Mengurus anaknya, masih kecil. Maka ketika itu menjadi semangatlah untuk punya anak, akhirnya berdoa kepada Allah dan tentu berhubungan suami istri, dan di sini kan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir fawaqa'aha zawjuha. Akhirnya hamil dan jadilah apa yang terjadi. Begitu. Jadi berdoa, melihat termotivasi melihat ada burung ngurus anaknya. Maka dari itu tatkala akhirnya Hannah ini hamil, maka semangat dan sangat bahagia, langsung bernadar, ya Allah, apa yang ada di dalam perutku akan aku serahkan ke Baitul Maqdis untuk menjadi orang yang seorang, kalau bahasa kitanya pendeta gitu ya, rahib. Difokus untuk beribadah. Tapi ini kata para ulama adalah syariat terdahulu. Adapun di kita sekarang nggak ada. Ya, karena nanti seorang pendeta dari kalangan perempuan ini, Maryam yang sudah dinadarkan seperti itu kan gak menikah, ya, gak menikah. Nah, makanya ketika ternyata hamil, Maryam ini nantinya hamilnya Nabi Isa alaihissalam, ini jadi betul-betul menjadi cobaan yang sangat berat dan menjadi fitnah yang besar ketika itu sebagai ujian bagi Maryam. Nah, akhirnya fataqabbal minni, berdoa, ya Allah, terimalah nadarku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Falamma wada'at, tatkala melahirkan Maryam, maka Hannah ibunya Maryam ini dari sana akhirnya lahir, ternyata yang lahir itu perempuan, yang mana sebelumnya mengira bahwa yang lahir itu laki-laki. Kemudian Hannah munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, ya Rabb, inni wada'tuha untha, ya Allah, aku melahirkan perempuan ternyata. Karena kan perempuan ketika hendak fokus ibadah di Baitul Maqdis, di masjid di sana, itu kan ada masa haidnya. Ya, ada masa haidnya, ada liburnya dari ibadah, sama dulu juga. Ya, secara umum seperti itu. Nah, maka dari itu ketika yang lahir itu perempuan, sementara tadinya udah bernadar seperti itu, maka Hannah melaporkan kepada Allah, mengeluhkan, ya, mengadukan, ini bagaimana baiknya, terserah Allah. Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia lahirkan itu. Ya, lapor kan, makanya tadi saya bilang melaporkan kepada Allah, ya, menyebutkan bahwa aku melahirkan perempuan, Allah lebih tahu, padahal hakikatnya seperti itu, ya. Dan kata kata Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan munajatnya Hannah ibunya Maryam, walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan, karena memang berbeda. Yang menyamakan laki-laki dan perempuan itu menyalahi kodrat. Ya. Maka akhirnya lahirlah Maryam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika dilahirkan, Maryam ini kan tahu bagaimana seorang ibu yang tahu mengurus anak, dari awal melahirkan pun udah mulai memberikan doa-doa. Dari ketika awal itu, ya, bahkan dari ketika bersenggamanya, ya, mohon maaf, ini emang seperti itu syariatnya. Kalau di kita, di umatnya Nabi Muhammad, kita dianjurkan tatkala bersenggama, bersetubuh antara suami istri, agar anaknya dilindungi oleh Allah, itu ada bacaannya kan.
Nah, ini pun dahulu ketika Maryam udah dilahirkan oleh ibunya, kemudian ibunya Hannah ini tahu syariat yang benar terkait dengan anak. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku u'idzuha, jadi memohon perlindungan kepada Allah untuk engkau, wahai Maryam yang masih bayi ketika itu, dan juga keturunan engkau dari setan, ya, dari setan yang dirajam. Nah, teman-teman sekalian, ini seorang ibu yang tahu bagaimana mendidik anak dari awal sampai akhir. Tapi Allah menakdirkan ternyata bapaknya Maryam, yakni Imran, ini meninggal. Meninggal. Yang namanya pendidikan anak, kalau tidak ada salah satunya dari kedua orang tua, ini nggak sempurna biasanya. Bisa dipastikan, bahkan kata para ahli pendidikan. Namun Allah takdirkan bapaknya Maryam ini meninggal. Akan tetapi karena ibunya telah betul-betul berniat ikhlas ingin mendidik anaknya, menjadikan anaknya soleh dan sebagainya gitu ya. Bahkan dari semenjak melahirkan udah tahu doanya, bagaimana adab-adabnya. Maka meskipun taruhlah bapaknya meninggal karena ada hikmah yang lebih besar dari Allah, maka akan Allah gantikan orang yang berperan menggantikan bapaknya itu. Meskipun tidak menjadi suami Hannah, ibunya Maryam. Karena nanti yang akan mengurusi Maryam itu adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Zakaria yang mengurus Maryam. Nah, ini kata para ulama, Zakaria ini tentu lebih baik, lebih bagus, lebih afdol daripada Imran. Karena Imran soleh biasa. Sementara Zakaria ini Nabi dan Rasul. Ya, Zakaria itu Nabi. Maka Maryam pun nanti diurusi atau dididik, diurus oleh, dikafil ya. Wa kaffalaha Zakaria, dikafil oleh Zakaria. Nah, Zakaria ini saudaranya Hannah. Jadi kalau kita mah pamannya gitu ya, pamannya Maryam. Saudaranya Hannah. Kholahnya Maryam. Kholah itu adalah adik atau kakak dari ibu. Itu paman dari arah ibu. Nah, itu akhirnya diganti. Maka dari itu ini ada hikmah yang sangat besar. Faidah yang penting bahwasanya ketika kita mengurus anak, yang penting kita berusaha dari awal. Apapun yang nanti yang akan terjadi, nanti Allah yang akan menjaminnya ketika kita berusaha dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Makanya ketika itu Allah pun berfirman dalam ayat yang lainnya selanjutnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah menerima nadarnya Maryam. Ya, ini syariat terdahulu karena kita nggak boleh menadarkan anak kita fokus di masjid jadi DKM, nggak bisa. Gitu. Tapi harus dia itu kalau mau DKM ya silahkan, DKM itu kan nggak total gitu ya di masjid, nggak kalau kita. Tapi kalau ada yang menadarkan misalkan jadi DKM fokus di masjid, nggak boleh keluar, nggak boleh menikah, nggak boleh punya anak, nah ini nggak boleh. Ya di syariat kita nggak boleh. Maka Allah terima ketika itu dengan penerimaan biqabulin hasanin yang bagus, wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkan Maryam. Allah lah yang langsung mengurusi Maryam. Kita semua diurus oleh Allah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung bahwasanya Allah lah yang emang menumbuhkan Maryam alaihissalam. Wa ambataha nabatan hasana. Kemudian kan segala sesuatu yang Allah takdirkan itu selalu ada sunatullah istilahnya. Sunatullah. Jadi Allah emang menumbuhkan Maryam, tapi kan ada sunatullahnya, ada perantaranya apa? Wa kaffalaha Zakaria, melalui Zakaria. Ya, ketika Allah kan hendak memberi kita rezeki misalkan berupa harta, kan bukan berarti turun dari langit, tapi melalui kerja kita, usaha kita, atau ada orang lain yang memberikan hadiah, atau melalui warisan. Nggak langsung dari langit, langsung turun ketika Allah memberikan rezeki harta gitu kan. Maka ini pun seperti itu. Allah yang menumbuhkan Maryam. Setelahnya betul-betul ibunya berusaha ingin mendidik anaknya. Dulunya kan sebelumnya nggak tahu bapaknya akan meninggal. Ternyata meninggal juga. Akhirnya yatimlah Maryam. Tapi Allah lah yang mengganti. Kalau sudah benar-benar berusaha, Allah yang mengganti ayahnya dengan sosok seorang ayah, meskipun tidak menjadi saudara kan. Zakaria itu saudaranya Hannah, ibunya Maryam. Nah, emang seperti itu. Anak harus tumbuh dengan didikan kedua orang tua harus ada. Kalau nggak ada salah satunya di antara faedah penting dari kisah ini,
Harus ada orang lain yang berperan sebagai bagaikan ayah. Nabi Muhammad yatim piatu. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Sebelum dilahirkan beliau ditinggalkan oleh ayahnya. Namun ketika Nabi Muhammad alaihissalam tumbuh, meskipun ayahnya tidak ada ya sebelum meninggal ibunya, tetap beliau itu disayangi oleh semua orang. Disayangi sehingga kasih sayang mereka itu sangat tumpah sekali, terutama Abu Thalib. Sebelumnya Abdul Muttalib ya, kakeknya Rasulullah, dikatakan bahwasanya Abdul Muttalib ini menyayangi Rasulullah melebihi daripada kasih sayang kepada anak-anaknya yang lain. Abu Thalib punya anak banyak. Abdul Muttalib ini punya anak banyak, kakeknya Rasul. Tapi kepada Rasulullah itu lebih sayang lagi. Karena Masya Allah para nabi dan Rasul itu dan orang-orang soleh gitu ya. Maryam maksudnya yang kita bahas ini. Itu dari kecil udah kelihatan sangat menarik. Nabi Muhammad jelas ya. Manusia paling sempurna. Dari kecilnya pun lucu. Orang kalau ganteng ketika gedenya itu pas kecilnya lucu. Bahkan yang biasa aja, anak-anak biasa, orok yang biasa, anak kecil, balita, semuanya lucu, apapun warnanya, karena mereka itu seperti itu ya, karena agar orang tuanya, orang lain mengurus dan sebagainya. Nah, maka dari itu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka tatkala itu mulailah diurusi oleh Zakaria, tumbuh dengan pendidikan dari Zakaria, sebagaimana telah dinadarkan oleh ibunya bahwa dia akan menjadi seorang rahibah, ya, seorang muharrara, seorang yang abidah, fokus beribadah di Baitul Maqdis ketika itu. Dan ternyata Maryam juga memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, karomah ya. Maryam itu kan bukan nabi karena dia perempuan. Bukan nabi, tapi punya karomah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni meskipun Maryam tetap diam di Baitul Maqdis, fokus ibadah di sana, namun tiap kali Zakaria hendak datang menjenguk dan sebagainya atau mau memberikan makanan, ternyata udah ada makanan di sana. Allah terangkan dalam ayat-ayat selanjutnya, dan makanannya pun aneh. Ini untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang disediakan oleh Allah adalah bahwa Maryam wajada indaha rizqa, karena Allah menyebutkan bahwa di antara karomah yang didapatkan oleh Maryam ketika itu, tiap kali Zakaria masuk ke tempat khusus Maryam di Baitul Maqdis, ini ada rizqa, ada rezeki gitu ya, secara umum. Namun para ulama menyatakan bahwa itu makanan di sana. Makanya Zakaria mengatakan, qala ya Maryam anna laki hadza? Dari mana ini wahai Maryam? Qalat wa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun dengan tanpa hitung-hitungan. Nah, dikatakan bahwasanya makanannya itu adalah makanan buah-buahan yang tidak ada di musim itu. Di musim dingin misalkan ada yang Allah persiapkan tuh buah-buahan yang hanya tumbuh di musim panas. Ketika musim panas, maka Allah sediakan buah-buahan yang hanya tumbuh di musim dingin. Nah, ini sangat heran bagi Zakaria. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Zakaria alaihissalam semakin meyakini keagungan Allah yang memang sebelumnya telah yakin karena beliau seorang nabi. Tapi ketika melihat dengan mata sendiri itu beda. Ya. Walaisal khobar kal mu'ayyan. Dalam suatu hadis sebutkan bahwasanya khobar itu tidak sama dengan apa yang dilihat. Jadi apa yang dikabarkan kepada kita, kadang kita mempercayai. Namun kalau sudah lihat, lebih yakin lagi beda. Nah, Zakaria alaihissalam melihat karomah kekuasaan Allah kepada Maryam yang memberikan makanan tiba-tiba. Nggak ada yang bisa masuk ke ruangan Maryam kecuali Zakaria. Dan Maryam pun tidak akan pernah keluar dari tempat tersebut, fokus ibadah. Ya. Dan Zakaria tahu betapa solehahnya Maryam ketika itu. Maka apa yang terjadi di sini, Al-Imam Ibnu Katsir kembali memberikan faidah yang penting. Lamma ra'a Zakaria alaihissalam anna Allah yarzuqu Maryam alaihissalam fakihata syita'i dan seterusnya. Tatkala Zakaria melihat karomah tersebut yang tadi saya sebutkan, maka tama'ahina idin fil waladi wa kana syaikhan kabira. Semakin bersemangatlah Zakaria untuk kembali ingin memiliki anak. Karena sama Zakaria pun tidak memiliki anak.
tidak memiliki anak, maksudnya ya tidak memiliki anak. Disebutkan di sini doa beliau yang betul-betul sangat ilhah. Ilhah itu sangat merengek, tanda kutip ya, merengek kepada Allah ketika itu. Sebelumnya tentu seorang Zakaria ini tentu menginginkan dan berdoa. Namun beda dengan doa tatkala seorang semakin yakin. Kapan Zakaria semakin semangat berdoa ini? Adalah tatkala melihat, kata Ibnu Katsir, melihat karomah keagungan Allah kepada Maryam. Punya makanan, tiba-tiba gitu. Berarti Allah Maha Kuasa, Allah memberi. Makanya tadi apalagi Maryam memberikan nasihat ketika itu, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hitung-hitungan, terjemah bebasnya seperti itu ya. Rezeki itu dalam bahasa Arab ini konotasinya bukan harta doang ya, meskipun ini adalah makanan kan, makanan, tapi rezeki itu secara umum. Rezeki itu bisa istri soleha, bisa jabatan yang berkah, harta yang berkah, uang, anak dan sebagainya, tetangga, keluarga, itu rezeki ya. Rezeki secara umum seperti itu dalam bahasa Arab. Makanya Zakaria semangat. Akhirnya hunalika da'a Zakaria. Makanya ada kata hunalika. Setelahnya menyebutkan tentang tadi karomah oleh Allah dalam ayat sebelumnya, maka dalam ayat 38 Allah berfirman hunalika da'a Zakaria. Dari sanalah maka Zakaria berdoa. Ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Ya. Kemudian ini agak panjang ayatnya, saya secara umum saja. Kemudian Allah pun memberi kabar gembira kepada Zakaria akan diberikan keturunan, ya, yakni Nabi Yahya. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa, gitu ya, berdoa dengan penuh, tapi ketika dikabulkan heran juga. Makanya Allah mengisahkan tentang doanya perkataan dan keheranan Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imraati aqir. Ya Rabb, dari mana aku bisa dapat anak seperti ini? Setelah sebelumnya diberitakan bahwa Allah berfirman kepada beliau akan punya keturunan kau. Tapi Zakaria malah mengatakan, dari mana aku punya anak sedangkan aku telah tua dan istriku wa imraati aqir, mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, seperti itu ya, insyaallah. Nah, akhirnya berlalulah maka Zakaria alaihissalam akhirnya punya anak namanya Yahya. Maka kata para ulama, Nabi Yahya alaihissalam itu lebih dahulu lahir daripada Nabi Isa. Karena nanti sezaman Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria udah nggak ada nanti. Nabi Yahya sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Baik. Kemudian ketika itu Allah pun berlanjut dalam surat Al-Imran ini bahwa Allah mengutus malaikat. Ya Maryamu innallaha astafaki, untuk mengabarkan bahwasanya ya Maryam, kata malaikat tersebut, Allah telah memilih engkau, menyucikan engkau, memilih engkau di atas para nisa al-alamin, para perempuan seluruh alam. Jadi Maryam khusus. Teman-teman sekalian, kemudian malaikat tersebut pun menasihatkan kepada Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Beribadah kepada Allah, sujud, ruku bersama orang-orang yang ruku. Kemudian ini kan Maryam alaihissalam fokus ibadah di Baitul Maqdis, di masjid, di tempat tertentu. Masalah makan minum dikafil oleh Zakaria, namun ternyata Allah pun langsung memberikan makanan kepada Maryam. Ini nggak ada sesuatu yang menyebabkan fitnah gitu ya. Jadi aman-aman aja Maryam, nggak perlu cari kerja, nggak perlu apa, makanya tinggal ibadah saja. Udah gitu di masalah talabul ilmi, iya betul, Maryam juga ketika itu dikatakan maksudnya Maryam alaihissalam itu talabul ilmi, belajar dari para ulamanya Bani Israel ketika itu, karena mereka ini kita sedang berbicara tentang Bani Israel ya, bangsa Bani Israel. Karena Nabi Zakaria, Hannah, kemudian Imran dan Maryam ini orang-orang Bani Israel, bangsa Bani Israel, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Melayu, bukan bangsa Eropa, tapi Bani Israel. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
meskipun demikian, tapi ketahuilah bahwasanya Allah telah menetapkan di alam semesta ini, di dunia ini, bahwasanya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Maryam adalah orang terbaik, bahkan perempuan terbaik di seluruh alam. Ya, di alam semesta ini perempuan yang terbaik itu Maryam. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Karena Allah mencintai Maryam, maka Allah mengujinya. Maka diutuslah malaikat, ya Maryam, yang mana malaikat ini itu berkata, ya Maryam, innallah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih wa Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Intinya Allah mengutus malaikat untuk mengabarkan bahwa engkau akan punya anak. Akan punya anak. Makanya Maryam kan heran, tapi anak bukan sembarang anak. Makanya Allah malaikat tersebut mengabarkan bahwa dia itu Al-Masih Isa bin Maryam, namanya Isa, udah dikabarkan terlebih dahulu, anaknya belum lahir udah dikabarkan ya. Namun dia itu wajihan fid dunya wal akhirah, betul-betul menjadi orang yang disukai, menjadi sorotan gitu, disuka di dunia dan akhirat. Makanya Nabi Isa itu disukai oleh orang Kristen, oleh kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, disukai. Kecuali orang-orang Yahudi ya. Ya, orang Yahudi. Baik, bahkan yang berusaha membunuh Nabi Isa itu orang Yahudi, seperti nanti yang akan kita jelaskan sekilas ya. Makanya walaupun demikian disebutkan tentang keutamaan Isa yang merupakan anak engkau wahai Maryam, nanti dia itu wa yukallimun nasa fil mahdi, akan bisa berbicara meskipun masih dalam buayan, masih bayi gitu ya, masih orok. Fil mahdi itu seorang anak kecil yang masih menyusui. Itu Allah berikan mukjizat Isa nanti bisa berbicara. Maka Maryam mengatakan, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Dari mana aku dapat anak ya Allah? Sementara enggak ada seorang pun manusia yang menyentuhku. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila Allah menetapkan suatu keputusan, maka cukup fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun. Begitu ya. Maka terjadilah apa yang terjadi, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian. Nabi Isa pun dilahirkan. Lahirlah Nabi Isa, ya. Kisah masyhur tentang itu sudah diketahui bersama ya. Bahwa kenapa Nabi Isa itu bisa Allah beri mukjizat bisa bicara, karena memang ketika melahirkan itu Masya Allah ya, dalam surat Maryam misalkan, dalam surat-surat yang lain diulang beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana tatkala Maryam ini kesulitan melahirkan sendiri dia ya. Kenapa? Karena ketika mulai hamil tua gitu ya, membesar ininya, hamilnya itu kan nggak ada manusia yang menikahi Maryam, nggak ada, yang menyentuh pun nggak ada, sebagaimana yang dinyatakan oleh Maryam. Kok hamil? Makanya ketika itu Maryam pun menjauh dari sana, menjauh, pergi ke tempat yang sepi di Bethlehem. Akhirnya beliau Maryam alaihissalam pergi ke suatu tempat yang cukup sepi. Di sana ada suatu tempat di Bethlehem, Beit Lahm, itu kalau dalam bahasa Arab adalah rumah daging, biasanya rumah penjagalan gitu ya, yang ada daging berarti ada domba apa gitu ya, domba, hewan-hewan ternak yang akan dijagal. Maka di sana ada tempat kandang gitu ya. Dan di sanalah bersembunyi Maryam sampai akhirnya dekat pohon kurma juga ya, karena nanti ketika melahirkannya Maryam disuruh untuk wahuzzi ya, disuruh untuk menggoyang makan di sana. Nah, ini baru melahirkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Nah, maka ketika itu teman-teman sekalian, Maryam alaihissalam akhirnya melahirkan Nabi Isa alaihissalam.
tentu meskipun bersembunyi tetap ketahuan kan ya. Tetap ketahuan yang akhirnya banyak yang menfitnah bahwa Maryam ini berzina, karena bagi orang awam ketika itu mereka belum bisa menerima ada perempuan melahirkan anak namun tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya. Ya. Ini sangat susah diterima oleh akal mereka ketika itu. Makanya butuh sesuatu yang memang di luar akal biasa gitu ya. Di luar akal, bahasa kitanya di luar akal sehat, jadi nggak biasa. Butuh mukjizat yang agar mereka percaya bahwa benar-benar ini lahir tanpa ayah. Oleh karena itu, orang-orang masyarakat melihat Maryam melahirkan, banyak yang menuduh bahwasanya Maryam, dari mana engkau dapat seperti ini, ya? Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, makana abuka imra'asu, bapakmu, orang tuamu itu bukan seorang yang jelek. Ibumu juga bukan seorang baghiyah, bagi itu pelacur ya, afwan. Karena ini mereka menuduh Maryam itu juga melakukan hubungan bebas gitu ya, pelacuran, sehingga akhirnya punya anak gitu ya. Makanya itu ibumu enggak seperti itu, kata masyarakat ketika itu, Bani Israel yang pembangkang gitu ya. Tapi Maryam enggak menjawab jawaban mereka, pertanyaan mereka. Ini dikisahkan dalam surat Maryam ya, ayat 27 sampai 33. Kenapa? Karena percuma dijawab juga. Karena nanti ketika dituduh ini itu sebagainya, ya mau dijawab juga dan nggak ada yang percaya gitu. Kenapa? Karena memang lahir tanpa bapak. Maka ketika itu Maryam cuma diam dan hanya mengisyaratkan, sebagaimana dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan, mengisahkan tentang bagaimana Maryam hanya berisyarat, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, kata masyarakatnya. Allah mengisahkan bahwasanya Maryam hanya mengisyaratkan kepada bayinya. Bayinya ketika itu, kata para ulama dikatakan ketika itu, sehingga akhirnya nanti berbicara, itu sedang menetek gitu ya, sedang menyusui ibunya, itu bayinya itu. Jadi berisyarat saja kepada Isa alaihissalam. Ketika itu ditanya, dituduh, dicela dan sebagainya, cuman berisyarat ke sini. Makanya masyarakat ketika itu bilang, bagaimana bayi bisa bicara gitu ya? Bagaimana bisa bayi bisa bicara? Kemudian apa yang terjadi? Maka Allah pun menunjukkan kuasanya. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam yang masih dalam buayan, masih menyusui, itu mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, ya, bukan ibnullah tapi hamba Allah. Jadi yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika itu, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, telah didatangkan kepadaku Alkitab, dan Allah telah menjadikanku nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Kata para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya menukil pendapat para ulama bahwa yang dimaksud diberkahi dimanapun aku berada itu adalah bahwa Nabi Isa selalu mendidik, dimanapun dia berada selalu memberikan pendidikan, dan juga pendidikan itu yang isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memerintahkan kepada kebaikan, ya, nggak takut dicela, nggak tahu itu apa-apa, dan melarang dari kemungkaran. Bukan cuma memerintahkan mengajak kebaikan, tapi juga melarang. Kan ada ya sebagian orang cuma ngajak, tapi pas ada kemungkaran dia diam aja. Ada sebagian itu. Nah, itu keliru. Harusnya mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Nah, inilah yang disebut diberkahi. Maka Nabi Isa itulah yang terjadi. Dan kebaikan yang paling baik, amar ma'ruf yang paling ma'ruf, kebaikan yang paling penting untuk diajarkan, dididikkan kepada yang lainnya, ya, diperintahkan kepada yang lain, itu masalah tauhid. Makanya Nabi Isa dimanapun berada nanti adalah orang yang menegakkan tauhid, ya, adalah orang yang menegakkan tauhid. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Wa barrum biwalidati, dan
juga agar aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku orang yang sangat jabbar. Jabbar itu orang yang gimana ya? Sombong itu ya. Sombong, bengis, ya, angkuh. Syaqiyya, celaka. Ya, celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan, keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku mati, dan tatkala aku dibangkitkan kelak. Jadi kesejahteraan, karena memang ke hal-hal tersebut itu ketika dilahirkan, ketika mati, ketika meninggal, dan ketika dibangkitkan nanti itu suatu yang berat bagi manusia. Ketika dilahirkan itu berat, ya, baik bagi ibu maupun yang dilahirkan sangat berat. Dan ketika meninggal, semua yang merasakan maut itu akan berat, ya, kecuali syahid. Dan juga ketika dibangkitkan, nah, kesejahteraan bagi Nabi Isa pada semua tahapan itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi Isa sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Maryam, ya, sampai ayat 33. Maka dari itu, teman-teman sekalian, di sini Nabi Isa telah mengenalkan kepada Bani Israel bahwa aku itu hamba Allah. Ya, dari semenjak kecil Nabi Isa sudah mengatakan seperti itu, aku hamba Allah. Dan juga di antara tadi yang akan kita bahas ya sedikit lagi tentang waja'alani mubaraka. Allah menjadikanku berkah. Maksudnya kata para ulama, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, yang paling ma'ruf adalah tauhid. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya semenjak itu Nabi Isa, Maryam dan Nabi Isa terbebas dari tuduhan. Jadi memang sempat terjadi tuduhan, namun karena melihat mukjizat itu akhirnya padamlah fitnah. Ya, padam. Namun kisah selanjutnya tidak dinukil dari para ulama bagaimana ketika Nabi Isa sedang sejak kecil, namun para ulama mengutip keterangan dari kitab-kitab terdahulu bahwasanya ada kisah tentang Nabi Isa semenjak lahir Nabi Isa ketika kecil sampai umur sekitar 12 tahun. Kesananya tidak ada. Namun yang mengherankan adalah di kitab-kitab Injil atau Taurat, ya, Bible, itu nggak disebutkan tentang kisah Nabi Isa ketika masih kecil berbicara, itu nggak ada, nggak disebutkan katanya ya. Kalau saya pribadi kan nggak meneliti langsung, tapi para ulama menjelaskan demikian. Untuk kisah ini nggak ada, makanya Al-Quran mengisahkan apa yang mereka sembunyikan. Adapun kisah nyatanya, faktanya ya ada, pasti ada, tapi tertulisnya dalam kitab-kitab mereka sudah tidak ada. Ya, dihapuskan. Kalau ada, jelas ini kata-katanya jelas, nggak bisa ditafsirkan yang lain. Bahwa Nabi Isa mengatakan, aku hamba Allah, aku hamba Allah. Ya, dan ketika itu Nabi Isa alaihissalam punya mujizat seperti itu untuk menyanggah tuduhan-tuduhan kaumnya yang menuduh Maryam sebagai pezina. Lantas bagaimana sikap orang-orang Nasrani? Orang-orang Nasrani itu, teman-teman sekalian, mereka bersekte-sekte, bergolong-golongan terkait dengan Nabi Isa. Jadi enggak mengatakan Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, enggak gitu. Yang kita ketahui bahwasanya Nabi Isa diklaim sebagai anak Tuhan. Nah, jadi mereka berusaha menutupi keanehannya ketika Maryam lahir tanpa bapa itu dengan mengatakan Isa anak Tuhan, gitu kan. Ada sebagian sekte Nasrani juga yang mengatakan bahwa Isa itu anaknya Yusuf An-Najjar, ya, namanya Yusuf bukan Nabi Yusuf, tapi emang Bani Israel itu kebiasaan mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Ya. Yusuf An-Najjar ini dituduh oleh orang-orang Nasrani bahwa itu yang menyebabkan Maryam hamil, dan itu suaminya Maryam. Itu sebagian sekte, dan juga banyak sekte-sekte yang lainnya. Nanti mereka menyanggah tuduhan Yahudi, karena yang menuduh orang Maryam ini pezina itu orang-orang Yahudi, pembangkangnya di kalangan Bani Israel, ya, menuduh. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, maka hilanglah fitnah ini tatkala ada mukjizat ini. Adapun orang Nasrani tatkala tidak tahu tentang kisah ini, tentang berbicara Nabi Isa ketika dalam buaya, maka mereka mengadakan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang parah, dan kesyirikan yang sangat besar, ya, seperti Trinitas dan seterusnya. Maka Nabi Isa pun tumbuh menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Ya, karena Maryam terus
ada Nabi Isa sampai tumbuh. Dan juga kalau di sebagian keterangan ahlul kitab, memang Yusuf An-Najjar itu ada gitu ya, ada sosoknya ketika itu, dan juga sama ikut membantu Maryam dan Isa untuk menyelamatkan diri dan membantu mengurusi Isa alaihissalam. Ya, sempat pergi dari Bethlehem, pergi karena di sana di Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa, daerah Palestina sekarang ya, Al-Qudus. Ini dulu dikuasai oleh Imperium Romawi. Imperium Romawi yang ketika itu tentu bukan orang Kristen. Ya, kalau Imperium Romawi kan terkenalnya Rum itu yang Eropa itu kan Kristen kan sekarang terkenalnya. Ini kan Nabi Isa masih lahir, baru kecil. Jadi mereka masih wasaniyah, penyembah berhala gitu kan. Nah, sementara ahlul kitab ketika itu Yahudi, menyembah Allah tapi disekutukan dengan menyembah Uzair mereka itu ya. Orang Yahudi Bani Israel ada yang diam di Baitul Maqdis ketika itu, keluarganya Nabi Isa alaihissalam, Zakaria, Yahya di sana ngumpul. Para nabi kebanyakan ada di Syam emang gitu ya, di daerah Baitul Maqdis itu, Palestina kalau sekarang. Itu istilah lainnya Syam. Maka teman-teman sekalian, ada suatu masa tatkala ketika itu raja yang berkuasa di Baitul Maqdis itu membunuh siapapun anak kecil yang ada di sana, di kalangan Bani Israel gitu ya. Akhirnya Nabi Isa dibawa pergi gitu ya. Beberapa lama kemudian nanti balik lagi ke sana. Nah, katanya, kata para ulama dan ahli sejarah, ini kisah tatkala Nabi Isa dari mulai umur 12 tahun sampai akhirnya menjadi kisah tragedi penyaliban itu terputus. Enggak ada tidak ada literatur yang bisa ditelusuri kisah beliau antara rentang waktu umur belasan tahun sampai umur 30-an tahun. Karena nanti Nabi Isa, kata para ulama, ketika disalib, bukan Nabi Isa tentunya, maksudnya ketika Nabi Isa diangkat dan hendak disalib yang akhirnya nggak jadi karena Allah membuat makar untuk orang-orang yang menyalib beliau itu, maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, disaliblah pengkhianat yang ada di kumpulan majulis Nabi Isa ketika itu. Nah, itu terputus. Jadi kisah-kisah yang ada di Bible gitu ya, di Injil itu kebanyakan adalah tatkala Nabi Isa sudah sekitar umur 30 tahunan menjelang mau disalib gitu, yang akhirnya Allah angkat ke langit. Nah, ketika itu teman-teman sekalian, kenapa sampai terjadi pembunuhan itu? Itu kan yang mengejar itu orang-orang Yahudi yang dibantu oleh raja yang berkuasa, orang Romawi Eropa yang sedang bercokol di Baitul Maqdis ketika itu. Para ulama menyebutkan bahwasanya kenapa kok orang-orang Yahudi bisa seperti itu? Di antara sebabnya adalah bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Syam ketika itu, ya di Baitul Maqdis, ini kan daerahnya sedang dikuasai oleh Romawi. Orang Romawi itu bukan orang-orang Syam, bukan orang Baitul Maqdis. Mereka itu orang Eropa yang sedang menjajah daerah sana. Jadi dari dulu memang kayak gitu sampai sekarang kan. Orang-orang Eropa banyak bercokol di Syam, itu di Suriah dan sebagainya. Memang dari dulu mereka itu para penjajah, sebagiannya tentunya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, orang Yahudi mengharapkan ada nabi lain yang datang itu yang bisa memimpin mereka untuk merebut kekuasaan orang Romawi itu. Ada yang mengharapkan, tapi ternyata Nabi Isa ketika muncul dan mereka pun tidak bisa meragukan bahwa dia itu nabi, Nabi Isa itu nabi, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memberikan mukjizat yang sangat di luar akal sehat gitu ya, di luar akal. Seperti misalkan menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan abros. Abros itu semacam penyakit kulit ya, kalau sekarang kata sebagian ulama abros itu semisal albino gitu ya, penyakit albino. Itu kan nggak bisa disembuhkan kan ya. Gitu. Kemudian juga bisa menyembuhkan orang yang buta dan bisa menyembuhkan orang mati, maksudnya menghidupkan. Karena memang di zaman Nabi Isa alaihissalam, sebagai disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwa di zaman Nabi Isa itu yang paling rame, yang sedang tersohor itu terkait dengan kedokteran. Makanya Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah dengan suatu kemampuan bisa mengobati, bahkan bisa mengobati mati dengan izin Allah tentunya ya.
bisa menghidupkan orang yang mati, dan bisa menghidupkan burung, ya, dengan izin Allah. Itu di dalam surat Al-Imran, masih surat Al-Imran, dari ayat 49, 50 sampai 51, ya, pembahasan tentang mukjizat Nabi Isa. Maka para kaum Bani Israel ketika itu mengetahui bahwasanya, oh ini Nabi benar. Cuman masalahnya nggak sesuai dengan hawa nafsu kalangan Bani Israel yang membangkang ketika itu. Akhirnya apa? Apa hawa nafsu Bani Israel? Ya, di antaranya itu ingin Nabi yang hadir itu adalah yang bisa memimpin mereka. Ini enggak ternyata. Dan juga Nabi Isa itu kan tadi mubarakan aina ma kuntu, diberkahi oleh Allah, maksudnya adalah dia selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam di sini dalam surat Al-Imran ayat 48, Allah menerangkan bahwasanya wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Allah mengajarkan kepada Isa itu Alkitab, ya, Alkitab, Injil, wal hikmah, dan ditegaskan oleh Allah wat Taurat wal Injil. Alkitab di sini Nabi Isa, Allah mengajarkan kepada Nabi Isa itu Alkitab, maksudnya adalah bisa menulis, baca tulis. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir menurut penafsiran sebagian ulama. Dan juga hikmah, diajarkan hikmah, dan juga Allah mengajarkan Taurat dan Injil. Taurat itu adalah kitab suci yang dibawa Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Isa. Jadi Bani Israel ketika Nabi Isa belum lahir, ketika Nabi Isa belum mendapatkan kitab suci, belum mendakwahkan dakwahnya, itu orang Bani Israel berpegang kepada kitab Taurat yang merupakan kitab suci bagi mereka ketika itu. Dan Nabi Isa diajarkan langsung oleh Allah kitab Tauratnya Nabi yang dahulu turunkan Nabi Musa. Bahkan dikatakan Nabi Isa menghafalnya. Dan juga Nabi Isa pun diberi kitab tersendiri yang Injil. Dan Nabi Isa hafal kitab Injil ini, ya. Wa rasulan ila Bani Israel, dan Nabi Isa itu seorang rasul bagi Bani Israel. Nah, ini yang jarang diketahui bahwasanya Nabi Isa khairi. Kemudian Allah pun menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu bisa membuat burung, ya, dari tanah, tentu dengan izin Allah. Fayakun tayrum biidnillah, makanya fayakunu tayrum biidnillah. Allah berkali-kali mengatakan ketika mengisahkan ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Allah menyertakan juga firman-Nya biidnillah, itu dengan izin Allah, ya. Bahwa Allah kemudian, Nabi Isa kemudian bisa menyembuhkan orang yang tuli, yang buta, yang penyakit abros, kemudian menghidupkan orang mati biidznillah, karena Allah Subhanahu wa taala, itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah Bani Israel bahwa itu Nabi Isa. Tapi ternyata nabi tersebut bukan nabi yang dikehendaki oleh hawa nafsu orang Bani Israel. Kemudian Bani Israel ketika itu berada dalam penyimpangan yang sangat besar, ya, sangat jauh dari agama. Jauh dari masa kenabian, yang udah lama nggak dibimbing oleh Nabi Zakaria ketika itu, sudah tidak ada. Nabi Yahya ada di tempat yang agak berbeda. Maka ketika dakwahi tauhid dan sebagainya, merasa tidak suka kaum Bani Israel. Akhirnya menghasut raja Romawi yang berkuasa di sana agar mereka memberikan pasukan bantuan untuk membunuh Nabi Isa. Sebenarnya raja ketika itu nggak mau, karena Nabi Isa terkenal baik. Para nabi di kaumnya terkenal baik. Maka dari itu terus menghasut. Akhirnya apa, di antara hasutannya Bani Israel mengatakan ini Isa itu sedang berusaha untuk menghimpun pasukan untuk memberontak, untuk mengusir engkau wahai raja Romawi ketika itu. Untuk mengusir, karena apa, kan aslinya bukan di sana kan, Romawi itu orang Eropa. Sementara Baitul Maqdis itu kan masih di Asia di Timur Tengah, ya, di Timur Tengah. Nah, maka ketika itu teman-teman sekalian, aneh itulah Bani Israel. Ya, apabila antum dengarkan sejarah tentang kisah-kisah para nabi Bani Israel, ini Bani Israel banyak yang membangkang, itu luar biasa. Makanya mereka itu dibimbing para nabi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kana Banu Israel yasusuhumul anbiya."
Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Tiap kali nabi meninggal, ya, diganti nabi yang lain yang akan memimpin Bani Israel, membimbing mereka. Kalau kita kan cuma ulama ya, bukan nabi yang membimbing kita nih umat Islam zaman sekarang. Ulama. Tapi kalau Bani Israel itu nabi langsung. Yang mana nabi itu langsung diberi wahyu oleh Allah ketika memberikan bimbingan. Tapi juga Bani Israel itu dikenal dengan qatalatul anbiya'i wal mursalin. Mereka itu pembunuh para nabi. Ya, pembunuh para nabi, termasuk Nabi Isa. Kenapa? Karena yang didakwahkan oleh Nabi Isa adalah tauhid. Ya, yang didakwahkan oleh Nabi Isa adalah tauhid. Nah, sampai pada terjadilah apa yang terjadi mengenai usaha kerajaan ketika itu dan juga orang Yahudi. Sebenarnya Yahudi yang berperan sangat besar sekali ya. Bani Yahudi itu salah satu suku dari kalangan Bani Israel. Yahudi terkenal pembangkangnya. Ya, jadi Bani Israel itu ada yang berimannya ada, yang membangkang ada Bani Israel itu. Tapi kalau Yahudi udah itu menjadi agama tersendiri sampai sekarang. Karena mereka turunan Bani Israel asalnya. Nah, Yahudi ini berusaha membunuh Nabi Isa, ya berusaha membunuh dan terjadilah penyaliban. Penyaliban itu bukan kebiasaan orang Bani Israel, mereka itu kebiasaan orang Eropa yang dihasut oleh orang Yahudi. Maka terjadilah kisah penyaliban itu, yang mana akhirnya sebagian riwayat yang menyebutkan yang disalib itu adalah yang terkenal Yudas Iskariot itu ya, pengkhianatnya Nabi Isa. Namun riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa ketika hendak ditangkap ketika itu kan dikelilingi oleh Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, menawarkan kepada mereka Nabi Isa itu, siapa yang akan bersedia menjadi penggantiku ketika nanti mereka para pasukan itu datang menangkapku. Nah, ada yang mengacungkan tangan, ternyata yang paling muda di antara mereka. Nah, ini dibawakan kisah ini oleh Imam Ibnu Katsir. Mau yang manapun kisahnya, yang jelas yang disalib itu wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita orang-orang yang beriman melalui Al-Qur'an bahwa mereka itu tidak menyalib Nabi Isa. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa. Akan tetapi ada orang lain yang diserupakan, gitu ya. Ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, nah itulah yang diserupakan, itulah yang akhirnya disalib. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di antara penyebab kenapa beliau itu seperti itu, dikejar-kejar sampai disalib, mau dibunuh seperti ini ya, karena memang mendakwahkan tauhid. Dari semenjak lahir aja udah mengatakan ini Abdullah ya. Ini Abdullah, seperti itu. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lain, Nabi Isa alaihissalam di antara dakwahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, bahwasanya berkali-kali Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah kalimatu al-Qur'an. Hanya saja Nabi Isa al-Masih itu adalah utusan Allah dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam ya. Dan Nabi Isa adalah ruhum minhu, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman rahimakumullah, kita sering mendengar kata Nabi Isa al-Masih. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Al-Masih, kata para ulama, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, itu ada banyak sebab kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih. Di antaranya yang sesuai dengan pembahasan kita, karena Al-Masih itu dari siyahah. Maksudnya apa? Nabi Isa itu selalu kesana kemari. Tidak punya rumah yang tetap. Kenapa? Karena selalu dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Nabi Isa, mau dibunuh. Sehingga gak punya rumah, kesana kemari terus pindah-pindah, sehingga disebut Al-Masih. Ada yang mengatakan Al-Masih itu karena Nabi Isa kalau ngusap orang yang berpenyakit itu sembuh. Nah, ini istilah-istilah yang tidak saling bertentangan maknanya. Kalau kata istilah para ulama ini tanawwu ya. Jadi makna-makna yang
saling beragam namun tidak saling bertentangan. Jadi bisa benar semua. Karena emang Nabi Musa benar kalau mau menyembuhkan itu mengusap dulu gitu ya. Kemudian emang Nabi Musa tidak punya rumah karena sering dikejar-kejar, Al-Masih gitu ya, dan sebagainya. Dan demikian juga nanti Dajjal Al-Masih tulisannya sama, Al-Masih. Karena memang Dajjal itu kesana kemari, berubah-ubah. Ya, bukan. Maksudnya bisa menempuh berbagai macam tempat di bumi ini. Makanya Dajjal Al-Masih, Dajjal gitu ya. Nah, Nabi Isa juga Al-Masih. Maksudnya emang dia kesana kemari. Kenapa bisa seperti itu? Karena mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid. Dari semenjak lahir saja beliau sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya beliau mendakwahkan tauhid ya. Baik. Kemudian nanti di akhirat teman-teman sekalian, Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai bukti dalil yang menunjukkan bahwasanya emang Nabi Isa alaihissalam dari dulu, dari semenjak hidupnya itu mendakwahkan tauhid. Makanya nanti di akhirat Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam." Dan tatkala Allah berfirman, berkata kepada Isa alaihissalam, "Wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Apakah engkau telah mengatakan kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah. Jadi dua Tuhan selain dari Allah, ibuku dan aku, kemudian selain dari Allah, dan Allah itu sendiri. Jadi tiga, trinitas. Apakah engkau mengatakan itu? Allah bertanya kepada Nabi Musa nanti di hari kiamat. Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin bagiku mengatakan sesuatu yang tidak hakku, yang bukan merupakan hakku. Mengaku sebagai Tuhan itu bukan hak Nabi Isa alaihissalam. Kalau aku mengatakannya, ya Allah, engkau mengetahuinya. Engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Sesungguhnya innaka anta a'lamul ghuyub. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ma qultu lahum, melanjutkan lagi. Kan ditanya oleh mujizat. Semua termasuk Nabi Isa ditanya ternyata. Jadi kita pasti ditanya tentang apa yang kita lakukan. Dan Allah maha tahu apa yang terjadi. Kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidaklah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang perintahkan kepadaku, ayyubudullaha rabbi wa rabbakum. Yakni sembahlah Allah, Tuhanku, sesembahanku dan sesembahan kalian wahai umat manusia. Nah, lebih spesifik lagi ini manusia di sini maksudnya adalah Bani Israel, karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Diulang-ulang dalam Al-Qur'an seperti itu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fi. Tatkala aku berada dengan mereka sebagai saksinya, itulah yang aku dakwahkan. Tatkala engkau telah mewafatkanku, engkau lah yang mengawasi mereka. Ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117 itu pun menjadi dalil tentang dakwah tauhidnya Nabi Isa. Ya. Bahwa itulah yang menjadi penyebab terbesar Nabi Isa alaihissalam dimusuhi sampai mau dibunuh. Ya, sampai mau dibunuh, ini Allah selamatkan. Di sini ada faedah penting, diantaranya kenapa si Nabi Isa diangkat, diselamatkan ke langit. Yang nanti kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke dunia ini, karena diantaranya di sini ada penafsiran dari Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan salah satu doa Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, letakkanlah kami, tuliskanlah kami sebagai orang-orang yang syahidin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersama umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa berdoa ingin ditetapkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nanti makanya diangkat, nanti di akhir zaman turun lagi Nabi Isa, turun ke bumi sebagai orang, sebagai nabi yang mengikuti Nabi Muhammad, bukan membawa syariatnya Nabi Isa.
tapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Berarti dikabulkan doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ada hikmahnya kenapa belum diwafatkan, karena nanti akan menjadi saksi sebelum hari kiamat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Sehingga banyak orang-orang Kristen ketika itu masuk Islam semuanya. Ya, tapi ini ada pembahasan khusus. Yang jelas di sini bahwasanya perjuangan Nabi Isa, Allah bahasa singkatnya, bahasa kita ini pendek dulu ya, karena Nabi Isa diangkat dulu dan antaranya sebagai pengabulan doa beliau, karena nanti akan berjuang. Dan nanti di bumi ini beliau ketika turunkan ke bumi bersama Imam Mahdi, dan Imam Mahdi meninggal lebih dahulu, Nabi Isa memimpin umat Islam jadi khalifahnya kaum muslimin berdasarkan syariatnya Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Isa sendiri. Nabi Muhammad SAW selama puluhan tahun beliau yang membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan juga membunuh babi, dan menyebarkan kedamaian, sampai hewan buas ketika itu sudah tidak memiliki bisa. Kalau hewan yang berbisa, kalau hewan buas sudah enggak galak lagi, gitu ya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jadi di sini faidah pentingnya tentang kaitannya tema pembahasan kali ini, dakwah tauhid Nabi Isa, adalah bahwa memang di antara dakwah tauhid ini juga digencarkan oleh Nabi Isa, dan juga Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Isa mendakwahkan kaumnya kepada tauhid, menyembah Allah, bukan menyembah beliau, bukan menyembah Nabi Isa itu sendiri, gitu. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa Nabi Isa bisa dimusuhi, dikejar-kejar dan sebagainya, karena tidak mau mengikuti keinginan kebanyakan orang ketika itu yang membangkang, orang-orang Yahudi di antaranya dari kalangan Bani Israel, ya, tidak mau ketika itu. Bahkan yang beriman cuma 12 orang yang disebut Hawariyun. Dari satu kaum itu di Baitul Maqdis, Palestina, negeri yang besar itu, belasan orang yang menjadi Hawariyin. Hawariyin itu sahabat-sahabat penolongnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi yang namanya kebenaran meskipun awalnya sedikit, akhirnya menjadi banyak. Dan ajaran Nabi Isa pun akhirnya kita amalkan kan. Akhirnya kita amalkan, yakni ajaran terpenting itu adalah tauhid. Baik. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan tentang pembahasan ini, tentu itu karena kekurangan ilmu saya atau karena ketidaksengajaan juga, dan karena akibat dari setan yang biasa membuat orang keliru, gitu ya. Dan yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi